Dari jurnal yang kami bawa, itu menjelaskan bahwa hukum diplomatik dan konselor bukanlah hal baru, melainkan hasil dari akumulasi nilai, aturan, dan praktik sejak zaman kuno, termasuk pengaruh besar agama-agama samawi. Islam melalui Al-Quran dan teladan Nabi Muhammad SAW telah memberikan dasar penting bagi prinsip-prinsip diplomatik, seperti penghormatan, perlindungan, dan pemberian hak-hak kepada para utusan. Jauh sebelum prinsip tersebut diadopsi dalam hukum internasional modern. Nah, teman-teman, di sini kami mengangkat beberapa poin penting. Yang pertama itu ada akar diplomasi dan hukum konselor dalam tradisi Islam. Dari jurnal yang kami angkat, itu menjelaskan bahwa hukum diplomatik dan konselor sudah berakar sejak masa peradaban awal dan dipengaruhi oleh ajaran agama, termasuk Islam. Islam melalui Al-Quran dan teladan Nabi Muhammad SAW itu menekankan nilai-nilai humanis dan diplomasi, terutama penghormatan dan perlindungan terhadap para utusan. Contoh nyatanya itu ditunjukkan pada saat Nabi mengirim Muslim ke Abyssinia dan Raja Najasyi memberikan perlindungan kepada mereka. Ya, meskipun ada tekanan dari Quraisy. Perlakuan ini mencerminkan prinsip imunitas dan perlindungan utusan yang kemudian menjadi dasar penting dalam hukum diplomatik internasional modern. Selanjutnya, yaitu transformasi budaya Arab dari kekerasan menuju diplomasi. Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Arab dikenal dengan budaya kekerasan dan perang, yang dimana negosiasi hampir tidak dikenal oleh mereka. Islam datang membawa perubahan paradigma besar dengan menekankan pentingnya dialog, negosiasi, dan penyelesaian damai. Nabi Muhammad mengawali dakwahnya secara pribadi dan perlahan memperluas cakupan diplomasi dengan mengirim utusan ke luar negeri seperti ke Abyssinia atau di Habasyah untuk mencari perlindungan dan membangun hubungan baik dengan yang lainnya. Nah, keberhasilan delegasi Muslim di Habasyah ini menjadi tonggak awal pengakuan terhadap diplomatik, meskipun dalam bentuk sederhana. Selain itu, Nabi juga mencontohkan diplomasi damai saat peristiwa Hudaybiyah, yang dimana beliau tetap mengedepankan negosiasi meskipun utusan beliau sempat diperlakukan buruk oleh kaum Quraisy. Contohnya seperti ketika Nabi dan para sahabat hendak menunaikan ibadah umroh ke Mekah, mereka dihadang oleh kaum Quraisy dan Nabi memilih untuk mengirim utusan dibandingkan perang. Meskipun utusan pertama itu yaitu Khawraj bin Umayyah diperlakukan kasar oleh kaum Quraisy, tapi Nabi tidak membalasnya dengan kekerasan lagi. Nah, beliau tetap mengedepankan diplomasi dan mengirim utusan selanjutnya yaitu Utsman bin Affan. Nah, akhirnya kedua belah pihak tersebut sepakat untuk membuat perjanjian Hudaybiyah. Nah, yang menjadi titik balik penting dalam sejarah diplomasi Islam adalah masalah besar dapat diselesaikan tanpa peperangan, melainkan lewat dialog dan perjanjian damai. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Profesionalisme dalam pengiriman dan seleksi utusan. Nabi Muhammad SAW sangat memperhatikan seleksi utusan yang dikirim ke negara atau suku lain. Beliau memilih utusan yang memiliki percakapan, integritas, kemampuan berbahasa, serta memahami budaya negara tujuan. Dalam sejarah, Nabi mengirim lebih dari 300 surat kepada pemimpin suku, negara, dan pemuka agama, serta mengutus delegasi ke berbagai wilayah seperti Mesir, Abyssinia, dan Romawi. Bahkan ketika beberapa utusan mengalami kekerasan atau terbunuh, Nabi tetap konsisten mengirim utusan sebagai bentuk komitmen terhadap diplomasi dan perdamaian. Sikap ini menunjukkan bahwa Islam telah menerapkan prinsip-prinsip dasar diplomasi modern seperti hak imunitas utusan, penolakan pembalasan terhadap utusan musuh, dan penghormatan terhadap hak-hak delegasi. Nabi Muhammad SAW sangat cermat dalam memilih siapa yang akan diutus sebagai delegasi atau duta. Misalnya, ketika ingin mengirim surat kepada Raja Mesir, Nabi memilih Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib dipilih karena ia mampu berkomunikasi dengan baik, memahami budaya Mesir, dan dapat menyampaikan pesan dengan sopan dan efektif. Dalam suratnya, Nabi tidak hanya memperkenalkan ajaran Islam, tetapi juga menyampaikan pesan damai dan mengajak Raja Mesir untuk berdialog.
Hati pun diterima dengan baik oleh Raja Mesir yang membalas dengan hadiah dan perlakuan hormat. Contoh ini menunjukkan bahwa Nabi tidak asal memilih utusan, melainkan mempertimbangkan kemampuan karakter dan keahlian diplomasi sehingga pesan yang dibawa dapat diterima dengan baik oleh pihak penerima. Selanjutnya ada perlakuan terhadap utusan asing dan kontribusi pada hukum internasional. Nabi Muhammad SAW sendiri telah menekankan pentingnya memperlakukan utusan asing dengan hormat, aman, dan terbuka dalam negosiasi. Tradisi ini membentuk norma baru di kalangan bangsa Arab, di mana perlindungan utusan menjadi kebiasaan yang dihormati bahkan pada masa perang. Nabi telah menerima banyak delegasi dari berbagai suku dan negara dengan memberikan jaminan keamanan serta membuka ruang dialog yang konstruktif. Hal ini tidak hanya memperkuat posisi diplomasi Islam, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pembentukan hukum diplomatik dan adopsi dalam hukum internasional modern. Dengan demikian, Islam berperan besar dalam menanamkan nilai-nilai kemanusiaan, perlindungan, dan penghormatan dalam hubungan antar bangsa yang masih relevan hingga saat ini. Nabi Muhammad SAW juga memberikan contoh bagaimana memperlakukan utusan asing yang datang ke Madinah. Salah satunya pada kisah ketika delegasi dari suku bernama Bani Hadramaut datang ke Madinah untuk berdiskusi dan mencari solusi atas konflik yang sedang mereka alami. Nabi menerima mereka dengan ramah, dengan menyediakan tempat tinggal yang layak dan memastikan keamanan mereka sehingga mereka nyaman berada di Madinah. Dalam pertemuan ini, Nabi mendengarkan pendapat mereka dengan penuh perhatian, berdiskusi dengan secara terbuka, dan memberikan keputusan yang adil bagi semuanya. Para utusan merasa dihormati dan aman ketika berada di sana, bahkan di tengah situasi politik yang sedang tegang yang mereka alami pada saat itu. Perlakuan ini menjadi contoh nyata bahwa dalam Islam, utusan asing harus diperlakukan dengan hormat dan dijamin keamanannya, terlepas dari latar belakang agama ataupun bangsanya. Prinsip ini kemudian diadopsi dalam hukum internasional modern sebagai bagian dari hak dan perlindungan diplomatik. Yang terakhir, kesimpulan dari presentasi kami. Islam memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan hukum diplomatik. Melalui ajaran Al-Quran dan teladan Nabi Muhammad SAW, Islam memperkenalkan prinsip-prinsip dasar diplomasi yang sangat humanis, seperti penghormatan dan perlindungan terhadap para utusan, penekanan pada dialog dan negosiasi sebagai jalan utama dalam menyelesaikan konflik, serta profesionalisme dalam memilih dan mengirim utusan ke berbagai negara atau suku. Nabi Muhammad SAW tidak hanya mengirim utusan ke berbagai kerajaan dan suku dengan tujuan membangun hubungan baik, tetapi juga selalu memperlakukan utusan asing yang datang ke Madinah dengan penuh penghormatan, keamanan, dan keterbukaan. Bahkan, ketika beberapa utusan mengalami kekerasan ataupun bahkan sampai kematian, Nabi tetap berpegang teguh pada prinsip perlindungan dan impunitas bagi para utusan, sehingga perlahan-lahan prinsip ini menjadi norma yang dihormati di masyarakat Arab dan kemudian diadopsi dalam hukum internasional modern. Dengan demikian, kontribusi Islam dalam bidang diplomatik tidak hanya terbatas pada aturan tertulis, tetapi juga pada pembentukan nilai-nilai universal seperti toleransi, keadilan, dan penghormatan terhadap perbedaan. Semua ini membuktikan bahwa nilai-nilai dan praktik diplomasi yang dibawa oleh Islam telah memberikan fondasi yang kuat bagi perkembangan hukum diplomatik dan konsuler dunia, serta tetap relevan menjadi referensi penting dalam upaya menjaga perdamaian dan hubungan antar bangsa di era global saat ini.